Ex-Kapolres Ngada AKBP Pajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja resmi dicopot dari jabatannya usai cabuli 3 anak di bawah umur, 1 orang dewasa berinisial SHDR usia 20 tahun, sekaligus merekam dan menjual video pornonya ke situs porno Australia. Posisinya kini secara resmi digantikan AKBP Andre Valentino. AKBP Pajar yang kini ditetapkan sebagai tersangka merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-9 dan pelanggaran yang dilakukannya itu jelas sangat tidak terhormat. Ketua KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aimaryati Solihah, menilai tindakan AKBP Pajar ini merupakan bentuk baru dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia menegaskan bahwa TPPO tidak hanya terbatas pada praktik jual beli manusia, tetapi juga mencakup seperti tindakan yang dilakukan oleh AKBP Pajar dalam mendistribusikan konten eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani juga memberikan kecaman atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh AKBP Pajar Widya Dharma terhadap para korban. Ia meminta kepastian sanksi yang tegas bagi pelaku dan ada upaya yang lebih sistematis di lembaga kepolisian untuk mencegah peristiwa serupa tidak berulang di masa depan. Oleh karena itu, Brigjen Agus menegaskan tidak pandang bulu dalam menindak anggota Polri yang melanggar. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menindak tegas AKBP Pajar yang diduga terlibat dalam perkara narkotika dan asusila. Sementara itu, Purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi sekaligus penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi ikut mengomentari kasus ini. Pria berkacamata itu mengaku selama 50 tahun bekerja di kepolisian, ia baru pertama kali melihat kasus merusak citra institusi Polri yang semacam ini. Ia mendorong agar kasus ini diusut secara tuntas, terutama motifnya. Perihal kasus ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membeberkan 4 pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Pajar, yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarkan video tersebut. Dalam berjalannya kasus, Propam Mabes sudah memeriksa total 16 orang saksi yang terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personel Polda NTT, 3 orang ahli di bidang psikologi, agama dan kejiwaan, 1 orang dokter, dan kemudian ibu dari salah seorang anak yang menjadi korban. Pada pekan depan, yaitu Senin 17 Maret 2025, tersangka AKBP Pajar akan menjalani sidang kode etik Polri.